علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Jami' As-Shahih yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullah ta'ala, dan kita masih membahas huruf alif, masih banyak belum selesai. Pada hadis nomor 2341, فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna Quraisyan, sesungguhnya orang-orang Quraisy, ahlul amanatin, mereka adalah orang-orang yang amanah. La yudhihim, tidaklah mencari terhadap mereka al-atharati, akan kesalahan-kesalahan atau ketergelinciran ahadun, seorang pun, illa kecuali kabbahullahu, Allah akan membalikkan dia limin kharaihi, pada kedua hidungnya. Hadis riwayat Imam Tabarani, derajatnya hasan. Hadis ini maksudnya adalah bahwasanya orang-orang Quraisy adalah mereka memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Di antaranya adalah kalau ada seorang Quraisy yang menjadi pemimpin, maka rata-rata mereka adalah orang-orang yang memiliki amanah, ahlul amanah. Nah, sehingga orang-orang Quraisy yang memiliki amanah hendaklah dihormati. Ini bukan berarti semua orang Quraisy seperti itu. Ya, sebagaimana biasalah, namanya manusia pasti ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tapi orang-orang Quraisy yang baik-baik, pemimpin-pemimpin yang adil, yang mereka memiliki amanah, tidak boleh dilengsarkan dari kepemerintahannya, karena orang-orang yang melengsarkan kepemerintahan yang sah yang dipegang oleh orang-orang Quraisy nanti akan dihancurkan dan dihinakan oleh Allah. Itulah makna kabahullah, yaitu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain yang semakna dengan ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qaddimu Quraisyan, wala taqaddamuha." Majukanlah orang-orang Quraisy, jangan kalian mendahului mereka. Wa ta'allamu min Quraisy, belajarlah dari orang-orang Quraisy. Wala tu'allimuha, jangan ngajari orang-orang Quraisy. Hadis riwayat Tabarani. Dan ini semakna dengan yang tadi, ya. Bukan berarti semua orang Quraisy itu adalah mereka orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang berhak memimpin. Tidak begitu, tetapi kalau ada orang Quraisy yang berhak untuk memimpin dan mereka berilmu, maka ketahuilah bahwa mereka biasanya lebih utama, lebih unggul daripada orang-orang yang selain Quraisy. Sama-sama alim, tapi ini alim orang Quraisy biasanya punya fadilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innal Quraisy, sesungguhnya satu orang Quraisy memiliki mithla quwwatir rajulain, semisal kekuatan dua orang, min ghairi Quraisy, dari selain orang Quraisy. Hadis riwayat Ahmad sahih. Dan tidak hanya dalam kekuatan saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan amanah juga begitu. Amanah pada orang Quraisy dua kali lipat daripada amanah di selain orang Quraisy. Ala kulli hal, orang-orang Quraisy yang baik, mereka memiliki kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 342, inna qalba bani Adam, sesungguhnya hatinya manusia, mithlul asfur, seperti burung. Maksudnya, yataqallabu, dia itu bolak-balik fil yaumi, dalam satu hari, sab'a marratin, 7 kali. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih menurut Al-Albani. Yang dimaksud 7 kali ini maksudnya sering kali.
Jadi bukan betul-betul 7. Karena burung itu dalam sehari bolak-balik berapa dia? Ya tidak hanya 7 kali ya. Dia berada di satu apa namanya ranting saja. Itu sudah bolak-balik, badannya bolak-balik, goncang-goncang, toleh sana, toleh sini, sudah berkali-kali. Tidak bisa dihitung, tidak hanya 7 kali. Nah, maka ini maksudnya litaksir ya, menunjukkan banyaknya bolak-baliknya hati manusia, kadang apa bagus, kadang buruk ya. Esok rilis, sore tempe, atau dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi kondisi hati tidak selalu menetap pada suatu kondisi, tapi bolak-balik. Karena itu dalam Islam kita diajari oleh Nabi doa yang sangat penting. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kata Ummu Salamah, karena aksar doa'i. Doa paling sering dibaca Nabi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati yaitu Allah. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan teguhkan hatiku di atas agama, di atas agama. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. 343. Inna qalba bani Adam, sesungguhnya hati manusia fi kulli wadin, pada setiap lembah, syu'batun, ada cabang. Faman atba'a qalbahu, pada siapa yang mengikutkan hatinya, asy'aba kullah, pada cabang-cabang semuanya. Lam yubarillah, Allah tidak akan peduli di ayyi wadin, pada lembah mana, ahlakahu, Allah akan membinasakan dia. Sebaliknya, waman tawakkal 'ala Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, kafa'allahu syu'a, Allah akan mencukupi dia dari cabang-cabang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Yang dimaksud lembah di sini adalah lembah-lembah dari kekayaan dunia. Jadi maksudnya hati manusia itu selalu sibuk memikirkan bagaimana mengumpulkan dunia. Orang semakin kaya, apakah sudah berhenti mikirnya? Bukan. Malah semakin bercabang mikirnya. Wah, duit saya kok tambah. Ini buka usaha apa lagi nih? Buka usaha lagi, sukses. Duitnya tambah lagi. Nggak akan berhenti mikir. Pasti akan mikir lagi. Tambah sana, tambah sini. Ada orang memelihara kelinci. Setelah kelincinya banyak, kemudian laku kelincinya, nah, dia mikir lagi. Buka apa lagi nih? Akhirnya buka sate kelinci atau bakso kelinci. Nah, dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, siapapun mengikutkan hatinya kepada cabang-cabang dunia itu semuanya, maka Allah tidak akan peduli dia binasa pada lembah yang mana. Berarti mencela manusia yang selalu sibuk dengan dunia. Tapi ingatlah, ini bukan berarti tidak boleh kita mengembangkan usaha. Mengembangkan usaha dunia itu tergantung niatannya apa. Ilikul limri'in manawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada orang soleh, dia membuka suatu usaha, kemudian sukses, maka pemikirannya bercabang ke sana kemari, membuka ini, membuka itu, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tujuannya bagus. Dia niatannya supaya bisa menyantuni anak-anak yatim, niatannya supaya bisa membuat pesantren, kemudian di pesantren itu digratiskan untuk orang-orang miskin. Nah, seperti ini bukan termasuk yang diancam dalam hadis ini. Kenapa? Karena yang dimaksud ini, Allah tidak akan peduli di lembah mana dia itu binasa, itu maksudnya dia binasa gara-gara sibuk dengan dunia, lupa sama Allah. Nah, kalau orang yang niatannya mengumpulkan dunia tadi untuk cari pahala, dia sibuk dengan dunia tapi tidak akan lupa sama Allah. Justru dunianya tersebut, yang banyak tersebut, malah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Dengan banyaknya duit, dia semakin banyak perbuatan baiknya, semakin banyak wasilahnya. Wa batawu ilaihil wasilah, dari surat Al-Maidah yang kita baca. 344. Inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati-hati manusia, kullaha, seluruhnya, baina isba'ini, di antara dua jari, min asabi'il rahman, dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Kapal bin wahid, seperti satu hati saja. Jadi hati yang banyak di hadapan Allah seperti satu hati. Maksudnya gimana? Yasrifuhu, Allah bisa memalingkan hati tadi atau membolak-balikkan hati tadi haitsu syaa, kemanapun Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi hati manusia di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dua jarinya Allah.
Ini satu kalimat kinayah atau majaz bahwasanya di bawah kekuasaan Allah. Orang Arab kalau mengatakan hadzal rajul baina isba', ya. Orang ini di bawah apa? Kedua jari saya. Maksudnya dia di bawah kekuasaan saya. Seperti orang Indonesia kalau mengatakan orang itu di bawah ketiak saya. Apakah betul-betul apa? Digencet di ketiaknya? Enggak. Tapi maksudnya dia di bawah kekuasaan saya. Orang itu di bawah ketiak saya aja di. Nah, maksudnya apa? Di bawah kekuasaan saya. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya atau hadis ini menetapkan adanya isba, adanya jari bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini adalah kalimat majazi, betul. Memang seperti itulah bahasa Arab mengungkapkan orang di bawah kekuasaannya dengan ungkapan di antara kedua jari. Tapi sekaligus menunjukkan bahwa ini menunjukkan Allah memiliki jari. Tetapi ketahuilah, Allah memiliki jari, kita tidak tahu bagaimana itu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah bukan seperti apapun juga. Kalau manusia jarinya adalah anggota tubuhnya, yaitu yang ada di tangannya. Apakah Allah seperti itu? Tidak sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kita hanya mengatakan Allah punya jari, tapi kita tidak ngerti bagaimana maksudnya, hakikatnya. 345. Inna kadziban alayna. Sesungguhnya dusta atas nama saya, atas nama Nabi. Laisa kakadzibin ala ahadin. Tidak seperti dusta kepada seorang pun selain saya. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang dusta atas nama saya secara sengaja, falyatabawwa, adalah yang menyiapkan maka ada tempat tinggalnya minan nari, dari neraka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dosa besar dusta atas nama Nabi. Mengatakan Nabi bersabda padahal tidak. Hadis ini menunjukkan dosa besar membuat hadis palsu. Meskipun tujuannya bagus, tetap dosa besar. Ada seseorang ditegur, kenapa kamu memalsukan hadis? Maka dia mengatakan, saya melihat orang-orang ini malas beramal. Saya palsukan hadis-hadis fadilah amal supaya semuanya semangat beramal. Ini orang bodoh gak paham agama kayak gini. Dia nggak tahu bahwasanya itu adalah dusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diancam masuk neraka. Fal yatabawwa, hendaklah dia menyiapkan. Ini perintah, tapi maksudnya adalah berita. Berita bahwasanya dia dengan perbuatan tersebut sama dengan sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Bukan betul-betul perintah, nggak bisa orang menyiapkan tempatnya di neraka, nggak bisa. Neraka sangat besar, disiapkan gimana? Kenapa dusta atas nama Nabi tidak seperti dusta atas nama selain Nabi? Karena kalau kita dusta atas nama Nabi, ini bisa menyebabkan rusaknya ajaran agama. Misalnya menghasut orang untuk mengamalkan ini itu, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan. Nah, gara-gara orang mengira itu hadis Nabi, akhirnya pada mengamalkan. Nah, rusaklah agama kita gara-gara memasukkan hadis tadi. Tapi kalau memasukkan apa namanya ucapan selain Nabi, maka itu tidak sampai kepada tidak sampai fatal seperti hal ini. Meskipun tetap dosa. 346. Inna, sesungguhnya kasra, memecah al-mili muslim, tulangnya orang muslim, penyitaan dalam keadaan mati, kakasrihi hayyan, seperti memecahnya dalam keadaan hidup. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maksudnya dari sisi hukum, kita memecah tulangnya orang yang sudah mati sama dengan memecah tulangnya orang yang masih hidup. Dari sisi apa, dosa, bukan dari sisi hukum, tapi apa, dari sisi dosa. Dan ini sabda Nabi disampaikan kepada seorang penggali kubur. Dan waktu itu dia menggali kubur menemukan satu tulang. Tulang ini tulang dari jasad manusia yang sudah remuk tubuhnya, tersisa tulangnya. Maka dia ingin meremuk tulang tadi supaya ringkes gitu. Nah, maka Nabi mengingatkan, jangan diremuk. Meremuk tulangnya seorang muslim yang sudah mati seperti meremuknya ketika masih hidup, yaitu dari sisi dosanya. Kalau dari sisi hukumnya, apakah sama? Hukum zahir maksud saya. Enggak sama. Kalau ada orang muslim masih hidup, kemudian ada orang lain berbuat kriminal sampai tulangnya retak, maka dia harus dikisos. Itu hukum zahirnya ketika masih hidup. Tapi ketika sudah mati, nggak ada kisos.
Jadi seandainya tadi betul dia potong tulangnya si mayit tadi ya, tulang belulang yang di kuburan tadi. Maka di situ tidak ada kisos. Adanya adalah ta'zir. Nah, maka di sini maksudnya sama itu sama dosanya. Tapi kalau hukum zahirnya tidak. 347. Inna kulla salatin, sesungguhnya setiap salat tahutu menggugurkan ma baina yadayha, apa yang ada di hadapannya, min khati'atin, dari dosa-dosa. Yang dimaksud dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Yang dimaksud salat ini adalah salat lima waktu. Hadis riwayat Ahmad sahih. Dari mana taunya bahwa salat ini salat lima waktu? Dari kaidah para ulama, mereka mengatakan al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'dhan. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Apakah ada hadis yang menafsirkan ini? Ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tulis kafaratun. Beliau mengatakan as-salawatul khams, salat lima waktu, wal jumu'ah al jumu'ah, dan jumatan sampai jumatan berikutnya. Wa adatul amanah, dan menunaikan amanah. Itu semuanya adalah kafaratun, penghapus dosa antara keduanya. Jadi sholat lima waktu antara subuh sampai zuhur ini menghapus dosa antara keduanya. Zuhur sampai asar menghapus dosa antara keduanya. Kemudian para sahabat sudah paham semuanya selain kalimat adabul amanah. Mereka bertanya, apa yang dimaksud menunaikan amanah? Beliau mengatakan mandi junub. Kenapa mandi junub disebut amanah? Karena tidak ada yang tahu siapa junub kecuali dirinya sendiri. Saya bertemu dengan seseorang, maka dia tidak tahu apakah saya junub atau tidak. Tidak akan tahu. Kalau kamu tahu gara-gara bau saja begini. Kalau ada bau-bau, tanda kamu habis junub. Tapi kan tidak semuanya memunculkan bau begitu. Dan bisa saja baunya bukan dari saya. Itu hanya ada bau yang nempel di baju saya. Tapi bukan dari saya. Bisa saja. Nah, maka mandi junub disebut amanah karena hanya kita yang tahu apakah kita junub atau tidak, apakah kita sudah mandi atau tidak. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Ini dhaif menurut Syekh Albani ya, tapi sahih menurut Imam Adhiya Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mukhtar. Dan saya biasanya lebih memilih Al-Imam Adhiya daripada Syekh Al-Albani rahimahullah, meskipun sama-sama ulama hadisnya, untuk bab-bab fadilah amal seperti ini. Karena fadilah amal biasanya para ulama itu melonggarkan. Maka Adhiya Al-Maqdisi ini termasuk ulama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam kitabnya Ahadits Mukhtarah. Anggaplah hadis ini dhaif, anggaplah. Apakah ada hadis yang lain yang semakna dengannya, yang menunjukkan bahwasanya salat menghapuskan dosa-dosa antara keduanya? Nah, kita temukan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Tulis di sini tahtariqun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahtariqun. Kalian kebakar. Kalau kalian sudah sholat subuh, maka sholat subuh itu mencuci kebakaran tadi. Kebakaran itu maksudnya melakukan dosa-dosa. Nah, begitu sholat subuh, dosa-dosanya dihapuskan. Thumma tahtarikun. Kemudian terbakar lagi, melakukan dosa lagi. Kalau kalian sholat duhur, maka dicuci lagi dosanya. Kemudian tahtarikun. Kemudian sholat asar, dicuci dosanya. Kemudian tahtarikun. Kalau sholat maghrib, dicuci dosanya. Thumma tahtarikun. Kemudian kalau sholat isya, dicuci dosanya. Maka tidur dalam keadaan tidak ditulis dosanya sampai bangun lagi. Kalau sudah bangun, gitu lagi. Terbakar lagi. Ini bukan menghasut kita supaya berbuat dosa terus, bukan ya. Sudah apa-apa berbuat dosa terus. Yang penting nanti sholat, dosanya dihapus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya manusia ketika melakukan dosa, maka begitu sholat, maka dihapuskan dosa. Maka ini hasungan untuk melakukan sholat 5 waktu, bukan hasungan untuk melakukan dosa, salah. Kalau orang itu menyengaja dosa terus, dengan harapan dia, yang penting saya sholat, nanti dosa saya dihapuskan oleh Allah. Nanti di akhirat rugi. Ruginya kenapa? Amalan sholatnya hanya berfungsi untuk menghapus dosa, tidak menambah pahala. Karena amalan manusia itu fungsinya 2. Ada kalanya menambah pahalanya, ada kalanya menghapus dosa. Kalau dosanya lebih banyak, akhirnya amalannya hanya hapus. Terus ketika selesai, nol, nggak ada hasilnya. Nah, kasihan. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani.
Kita lanjutkan 38. Inna Allah Ta'ala, Inna lillahi Ta'ala, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala, mutaqa, orang-orang yang dimerdekakan, yaitu dari neraka, fi kulli yawmin wa lailah, pada setiap sehari dan semalam. Likulli abdin, untuk setiap hamba minhum dari mereka, dan da'watun mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini bicara tentang fadilah bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud setiap sehari semalam ini adalah apa? Dari bulan Ramadan. Tahunya dari mana? Kaidah tadi. Al hadithu yufassiru ba'dahu ba'dha. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Dalam hadis yang lain disebutkan ini bicara tentang Ramadan. Maka yang dimaksud doa mustajab ini adalah doa mustajab ketika buka puasa. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulis lisaim, lisaim bagi orang yang puasa, inda fitri, pada saat berbuka puasa, ladang watan madrah, memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah. Tapi saya jujur, ini hadisnya didhaifkan oleh Albani. Tapi ada juga yang mensahihkannya. 349. Innalillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ibadan, ada hamba-hamba yang ya'rifunan nas, mereka mengetahui para manusia, yaitu mengetahui kondisi-kondisi para manusia bil tawassum, dengan firasat. Hadis riwayat Hakim, derajatnya hasan. Jadi ada orang-orang yang hatinya bersih. Saking bersihnya hati ini, kalau dia bertemu orang itu hatinya seperti cermin gitu. Sehingga orang ini kondisinya apa, itu terbaca oleh hati dia. Ini karena bersihnya hati. Kalau hati kita kan tidak bersih. Sehingga kalau ketemu orang tidak bisa membaca apa isi hati dia. Tapi kalau hatinya bersih, maka ketemu orang itu bisa membaca isi hatinya. Orang ini mau berbuat jelek sama saya ini. Orang ini mau menipu saya ini. Beberapa hari yang lalu saya ketemu seseorang. Dia mengatakan, ini Ustaz Abu Zaidan, iya. Mohon maaf, saya butuh bantuan, ada perlu obat tapi nggak bisa beli obat. Nah, saya nggak bisa membaca apakah ini orang jujur ataukah dia orang bohong, nggak bisa. Kenapa? Hatinya tidak sampai kepada cemerlangnya seperti apa? Seperti cermin. Ini orang-orang khusus, para wali-wali Allah yang mereka derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebutkan tentang mutawassimin di dalam Al-Quran. Tulis lil mutawassimin. Itulah yang dimaksud tawassum pada hadis ini. Ya. Surat Al-Hijr ayat 75. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sungguh dalam hal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang tawassum, yang memiliki firasat lil mutafarrisin. Contohnya gimana? Contohnya dari kisah-kisah ulama salaf saja ya. Sayyidina Uthman didatangi oleh seorang tamu. Maka Sayyidina Uthman mengatakan, saya melihat di antara matamu ada zina. Maka dia mengatakan, awahyin ba'da Rasulillah. Apakah ada wahyu lagi setelah Nabi wafat? Maka Sayyidina Uthman mengatakan, enggak, saya tidak menerima wahyu. Cuma saya melihat di antara matamu ini ada zina di situ. Maka dia kemudian mengaku, betul wahai Sayyidina Uthman, tadi sebelum saya datang ke sini, saya di tengah jalan melihat seorang perempuan cantiknya bukan cantik muttafaq alaih. Saya nonton wanita tadi sampai noleh, sampai nabrak tembok. Nah, maka Sayyidina Uthman mengatakan, itulah bekas zina yang saya lihat di antara kedua mata. Nah, ini orang melihat dengan tawassum, dengan firasat. Ini Sayyidina Uthman tidak pakai CCTV. Kalau saya bisa tawassum, tapi masang CCTV dulu. Panjenengan kemudian apa? Datang ke rumah saya bisa panjenengan pasti naik mobil atau naik mobil warnanya hijau. Nah, ada CCTV-nya. Itu bukan tawasul kalau itu. Nah, maka siapa yang ingin menjadi orang-orang yang tawasul, marilah bersihkan hati sebersih-bersihnya. Hati tidak ada titik dosa, maka hatinya jernih seperti apa? Cermin. Sehingga kalau ada orang datang, maka seolah-olah bercermin dengan hati tadi. Maka hatinya bisa mengetahui. Ini dengan izin Allah, bukan maksudnya dia mengetahui gaib, enggak. 350.
Innalillahi ta'ala, sesungguhnya milik Allah ta'ala ibadah hamba-hamba ikhtassahum, yang Allah mengkhususkan mereka fi hawaijin nas, untuk hajat-hajat manusia. Yafza'un nas, para manusia bersegera ilaihim, kepada mereka, fi hawaijihim, pada hajat-hajat mereka. Ulaikal aminun, mereka lah orang-orang yang akan aman min adzabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi ada orang-orang yang Allah pilih untuk memenuhi hajat-hajat manusia. Dan ini menurut saya mencakup orang-orang kaya yang dermawan, mencakup para ulama yang menyelesaikan masalah umat, mencakup pejabat-pejabat yang mereka adil sehingga membantu rakyatnya. Karena semuanya itu tercakup dalam hal ijinas. Orang-orang yang adil, pejabat adil, nah, mereka didatangi oleh rakyatnya. Ini saya terzolim ini kalau saya datang ke sana pasti saya dapat. Nah, maka itu berarti yahtassoh bi hawatin nas. Maka orang-orang seperti ini, mereka fadilahnya adalah aman dari siksa Allah. Kenapa? Karena dia memberi manfaat yang banyak kepada manusia. Karena itu siapapun yang dipilih oleh Allah untuk memberikan bantuan kepada hajat-hajat manusia, jangan sekali-kali berhenti dari kemuliaan tersebut. Misalnya orang kaya, dia dikasih kekayaan oleh Allah dan dia terkenal dermawan, suka sedekah. Orang-orang miskin yang butuh pasti lari ke sana. Nah, itu jangan berhenti dari memberi. Begitu berhenti dari memberi, ini bisa nikmatnya dipindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengajar ilmu agama juga begitu, jangan berhenti gara-gara keinginan dia untuk mengumpulkan dunia misalnya. Akhirnya mengajar dia tinggalkan, dia fokus untuk cari dunia. Tidak bagus seperti ini. Nikmatnya akan dicabut oleh Allah. 351, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah ta'ala, inda kulli fitrin, pada setiap buka puasa, mutaqaq minan nar, ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, wa dzalika fi kulli lailah, dan itu pada setiap malam. Ini hadis yang sama dengan tadi, yaitu fadilah bulan Ramadan. Maka setiap malam ini malam-malam Ramadan, karena al hadis yufassiru ba'du ba'dan. 352, inna lillahi ta'ala aqwaman, sesungguhnya bagi Allah ta'ala ada kaum-kaum yang khassuhum, yang Allah khususkan mereka binni'am, dengan kenikmatan-kenikmatan. Untuk apa? Lima nafi'il ibad, untuk memberikan manfaat-manfaat kepada hamba-hamba. Wa yuqirruha fihim, dan Allah menetapkan nikmat-nikmat tadi pada mereka. Ma badzaluha, selama mereka masih memberikannya kepada manusia. Wa idza mana'uha, kalau mereka sudah mencegahnya dari manusia, maksudnya tidak lagi mau berbuat baik kepada mereka, naza'aha minhum, Allah cabut nikmat itu dari mereka. Fahawwalaha ila ghairihim, maka Allah akan pindahkan nikmat itu kepada selain mereka. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi ringkasnya, orang kaya jangan bosan bersedekah. Kalau bosan nanti cabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu jangan bosan menyampaikan ilmu. Kenapa? Akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pejabat yang adil jangan bosan untuk menegakkan keadilan, membela rakyatnya, karena nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. 353. Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah ta'ala, tis'atan wa tis'ina asman, ada 99 nama. Mi'atan, yaitu 100, illa wahidah, kecuali satu, berarti 99. Man ahsaha, siapa yang menghafal nama-nama tadi, dakhala jannah, pasti masuk jannah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan Allah punya 99 nama yang fadilahnya adalah kalau dihafal masuk surga. Kata-kata 99 ini tidak membatasi, oh berarti nama Allah hanya 99. Enggak. Karena dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Nabi membaca doa atau Nabi mengajarkan doa, bi kulli ismin huwa laka istaghfarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, saya minta dengan seluruh nama, termasuk nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu pada ilmu ghaib. Berarti ada nama-nama Allah yang kita nggak tahu. Maka nama Allah seberapa? Para ulama mengatakan, la nafidal bahr qabla an tanfad asma rabbi. Habis seluruh lautan apabila isinya tinta untuk menulis nama-nama Allah. Habis tintanya, belum selesai nama Allah untuk ditulis.
Kemudian kata-kata 100 kecuali satu, apa fungsinya? Bukankah 99 itu memang 100 kecuali satu? Apa gunanya ditambahi kata-kata itu? Zaman dulu, tis'atan wa tis'in, ini tidak ada haram, tidak ada titiknya. Maka tis'atan wa tis'in bisa dibaca sab'atan wa sab'in. Bisa rancu menjadi sab'atan wa sab'in. Supaya tidak rancu, Nabi katakan mi'atan illa wahidan. Yang saya maksud itu tis'atan wa tis'in, bukan sab'atan wa sab'in. Siapa yang menghafalnya masuk jannah. Kok enak sekali masuk jannah gara-gara hafal Asmaul Husna. Orang munafik juga bisa hafal. Nah, maka caranya adalah yang dimaksud hafal di sini bukan hanya hafal secara lisan saja, tapi juga mengamalkan konsekuensinya. Apa maksudnya mengamalkan konsekuensi Asmaul Husna? Para ulama memberikan itu. Misalnya, kita mengatakan Allah itu Razzaq, pemberi rezeki. Nah, maka konsekuensinya berarti kita harus yakin diberi rezeki oleh Allah. Kalau kita mengatakan Allah itu Razzaq, tapi kemudian pinjam uang dari bank, riba, nah itu berarti nggak yakin Allah Razzaq. Allah itu nggak bisa ngasih rezeki saya halal, saya terpaksa pinjam. Berarti apa? Tidak yakin Allah maha memberi rezeki. Allah itu kalau mau memberi rezeki itu bisa kun fayakun bisa. Rezeki tidak harus dari sawah, tidak harus dari toko. Bisa saja tiba-tiba muncul celing, bisa saja. Ada orang punya utang, sudah jatuh tempo besok hari, belum bisa melunasi. Dan dia tidak punya usaha yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Maka malam hari dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, besok sudah jatuh tempo. Hari ini saya belum bisa mengumpulkan." Orang sepakatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia pakai sandal jepit, ketika dipakai ada suara srek 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 suara paling. Nah, sampai rumah dilihat sandal jepitnya ternyata ada emas nempel di sandal jepit. Nah, itu kan kun fayakun itu, Pak. Itu cerita betul-betul, bukan saya ngarang, bukan. Cerita betul-betul ada orangnya. Cuman saya belum pernah ketemu orangnya langsung. Hanya dapat cerita dari orang yang bertemu dengan orangnya langsung. Maka saya percaya cerita tersebut bukan hanya dongeng sebelum tidur, bukan ya, tapi cerita hakiki. Nah, supaya kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustaz cerita, dulu ketika masih miskin-miskin, ya, belum banyak motor. Nah, sepeda ontel masih. Nah, jatah mengajar pengajian. Sementara beras di rumah sudah habis dan tidak ada duit. Maka dia mikir, ngajar atau cari duit. Kalau ngajar, nggak ada kesempatan cari duit. Kan? Karena ngajar itu malam hari ini, pada isya. Sementara besok, anak istri harus makan nasi, harus makan beras. Nggak ada beras. Akhirnya dia mikir, udah kewajiban sekarang ngajar, ngajar dulu. Beras dipikir kayak ini. Akhirnya ngajar, berangkat naik sepeda ontel. Nah, selesai dari pengajian, tiba-tiba di sepeda ontelnya sudah ada gantungan kresek hilang. Ternyata diberitahu takdirnya, Pak Kiai ini ada yang panen padi, nah, maka ini berasnya apa sedekah dari salah satu jemaah. Masya Allah. Dia pulang tambah yakin, berarti betul-betul Allah Taala Rosa. Tapi jangan setiap hari kita tidur, kemudian mengatakan Allah Rosa, terus tuluh orang itu duit dewi. Nah, itu nggak benar. Itu bukan orang yang punya keyakinan seperti itu. 354. Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama, mi'ah illa wahidah, wa illa wahidun, wahidun wa wahidan, wahidan kan? Pakai alif kan? Mestinya begitu. Tapi Allah Ta'ala, la yahfaduha ahadun, tidaklah menghafal nama-nama tadi seorang pun, illa dakhalal jannah, kecuali pasti masuk jannah. Wa huwa witrun, dan Allah itu witir, yuhibbul witra, mencintai yang witir. Apa maksudnya Allah witir? Maksudnya Allah esa satu. Apa maksudnya Allah mencintai yang witir? Nah, ini banyak tafsir. Ada yang mengartikan Allah itu suka sholat witir. Sebagaimana hadis yang lain perintah kita sholat witir. Ada yang mengartikan Allah itu menyukai witir dalam banyak hal. Sholat dalam sehari 5 kali witir dengan ini. Tawaf berapa kali? 7 kali witir lagi. Makan dengan berapa jari? 3 jari witir lagi.
Nah, maka kalau istrinya baru dua, supaya witir apa? Tambah satu. Tapi yang satu sudah witir itu, sudah waktu sudah witir. Nah ini ibu-ibu punya dalil ini. Nama witrun ibu witr sangat nambah mas. Patunya belum diwayok. Baik kita lanjutkan. 355. Inna lillahi ta'ala sesungguhnya milik Allah Ta'ala malaikatan ada malaikat-malaikat sayyahin yang mereka itu tukang keliling-keliling fil ardi di bumi, tukang berjalan-jalan di bumi. Yuballighuni mereka menyampaikan kepada saya min ummati dari umatku assalam ucapan salam. Hadis ini menunjukkan kalau kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad maka salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam saya sekarang ini disampaikan kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda sudah mati, sudah remuk, badannya di bumi. Kok bisa jawab salam? Nah, maka Nabi mengatakan, kata kuncinya, arudda alaihi. Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah seorang pun memberi salam kepada saya illa raddallahu alaihi. Allah kembalikan roh kepada saya hatta arudda alaihi salam sehingga saya bisa menjawab salamnya. Jadi rohnya Nabi itu balik ke tubuh beliau. Berarti kasihan loh, rohnya Nabi metu-metu, lebu-metu sebenarnya dipikir. Masalah gaib itu dipikir. Seluruh dunia ini mungkin setiap detik ada yang salawat dan salam kepada Nabi. Nah, itu jangan pikir begitu. Itu mikir dunia itu. Padahal itu sudah alam barzakh. Jangan dipikir lagi. Masalah gaib, pokoknya percaya saja sudah. Dan tubuh Nabi tidak rusak sebagaimana dalam hadis yang lain yang kita bicarakan dulu bahwa hadisnya memang ma'lul atau cacat. Kemudian di sini saya kasih tanda merah ini. Ini ada sesuatu yang penting. Nah, maka kita lihat fotonya apa ya. Qala Ibnu Bashar bercerita Al-Imam Ibnu Bashar. Saya pernah datang ke kuburan Nabi SAW. Maka saya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata dari balik kamar Nabi Muhammad SAW ada suara Waalaikumsalam. Nah, maka kalau kita berkunjung ke Madinah, kemudian ternyata kita salam di dekat kuburan Nabi, kalau ada jawaban salam, nggak usah kaget. Bisa jadi itu dari Nabi. Tapi saya nggak yakin itu dari Nabi, nggak yakin. Kita orang biasa. Mungkin itu orang yang di balik kuburan tadi, yang mendengar salam kita, akhirnya dia mengira itu salam kepada dia jawab Waalaikumsalam. Padahal memang sepenanan itu. Itu kalau orang kita seperti kita mungkin begitu. Itu kalau ulama besar mungkin dari Nabi sendiri salamnya dijawab oleh Nabi. 356. Inna lillahi ta'ala malaika. Allah memiliki malaikat yang siluna fi kulli lailah. Mereka turun setiap malam. Yuhisunal kalal. Mereka melenyapkan kelelahan. Andawabil buzati dari binatang-binatangnya para orang yang perang illa dabbatan kecuali binatangnya illa dabbatan kecuali satu binatang melata fi yang pada tengkuknya cerosun ada apa itu ada lonceng hadis riwayat Tabarani sahih yang dimaksud melenyapkan kelelahan dari kuda-kuda para mujahid fi sabilillah. Maksudnya adalah malaikat ini melenyapkan debu-debu yang mengotori kuda jihad fi sabilillah. Sehingga dengan disapu debunya tadi kemudian tubuhnya jadi seger lagi. Maka sehingga besok hari ketika dipakai jihad semangat lagi. Ini satu rahasia yang disingkap oleh Nabi yang kita nggak pernah melihatnya. Jadi kenapa sih kuda-kuda jihad kok setiap hari semangat terus? Nah, ternyata setiap malam ketika orang-orang mujahid pada tidur, Allah kirimkan malaikat. Ini malaikat-malaikat petugas penyapu debu kuda-kuda jihad. Nah, habis disapu debunya semangat lagi. Lelahnya hilang. Ya. Yang kalal. Mereka melenyapkan kelelahan. Nah, ditafsiri oleh para ulama yaitu menyapu debu-debunya tadi sehingga lelahnya hilang.
Hadis ini menunjukkan juga tidak boleh memasang lonceng pada tangkoknya binatang. Apa hukumnya memasang lonceng pada tangkoknya binatang? Dua. Ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Kalau disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu, bahwasanya dengan lonceng ini memberikan kekuatan. Kalau tidak ada lonceng ini, maka dia akan mati. Kalau tidak ada lonceng ini, dia akan lemas. Lonceng inilah pembawa kekuatan. Kalau tidak pakai lonceng ini, besok jihad pasti akan kalah. Nah, ini berarti sudah syirik karena menganggap bahwasanya lonceng memiliki kekuatan, padahal hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan motor. Ini haram. Tapi kalau hanya sekedar hiasan saja, nah, maka di sini adalah apa? Makruh, karena menyerupai tingkahnya orang-orang jahiliyah zaman dulu. Mereka mengalungkan lonceng dengan niatan-niatan sesat seperti yang saya ceritakan tadi. Demikian juga kalau misalnya kita pasang di depan rumah kita lonceng. Nah, kalau tanpa niatan apa tanpa keyakinan tertentu bahwa dengan sebab lonceng ini maling tidak bisa masuk dan sebagainya, ya tidak sampai haram. Tetapi kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Menyerupai adatnya orang-orang yang suka memasang dengan niatan-niatan seperti itu. Ya. Dipasang susuk di depan rumah dan sebagainya. 357. Inna lillahi ta'ala sesungguhnya bagi Allah Ta'ala malaikat dan fil ardi. Ada malaikat-malaikat di bumi. Tantiku yang dia bicara ala al-sinati bani Adam. Atas lidah-lidah para manusia. Bima fil mar'i dengan apa yang ada pada seseorang minal khairi wa syarri, baik kebaikan maupun keburukannya. Hadis riwayat Hakim sahih. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat-malaikat yang dia itu berbicara tapi dengan mulutnya manusia. Menyebutkan keburukan seseorang atau menyebutkan kebaikan seseorang. Misalnya nih, Anies Baswedan sebagai apa? Gubernur Jakarta. Nah, banyak orang memujinya. Ini bisa jadi termasuk ya Allah kirimkan malaikat-malaikat kemudian bicara tapi dengan lidah-lidah manusia. Sehingga dia bicara itu sebenarnya bukan dari kehendak dia sendiri, tapi karena adanya apa? Kiriman malaikat dari Allah ini. Sehingga dia ngomong. Sehingga banyak orang memuji orang tersebut. Nah, maka kalau ada orang banyak yang memujinya itu tanda-tanda Allah ridho kepadanya. Ada banyak orang mencela dia, itu tanda Allah murka kepadanya. Tapi tentu saja yang dimaksud di sini adalah orang yang baik yang memuji atau orang-orang baik yang mencela. Ada pun orang-orang jahat nggak dihitung. Karena orang jahat pasti memuji keburukan dan mereka pasti mencela kebaikan. 358 Inna lillahi ta'ala malakan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yunadi inda kulli salah yang menyeru pada setiap salat. Ya bani Adam, wahai bani Adam manusia, qumu ila niranikum, berdirilah kalian kepada api-api kalian, allati ayqadtumuha yang kalian telah menyalakannya ala anfusikum untuk diri-diri kalian. Fa'atfi'uha maka padamkanlah api itu bis salati dengan salat. Yang dimaksud api di sini adalah dosa-dosa. Kenapa dosa disebut api? Karena menghantarkan kepada neraka. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Hanya saja makna secara umumnya yaitu bahwasanya salat menggugurkan dosa-dosa sudah terhandle dengan hadis-hadis yang tadi kita sampaikan. 359 Inna lillahi ta'ala malakan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki seorang malaikat muwakkalan yang dipasrai bima yaqul terhadap orang yang mengatakan ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling rahman. Faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan ya arhamar rahimin, qala lahul malaikat mengatakan kepadanya. Ini dalam riwayat yang lain ada tambahan salasan ya, 3 kali. Tapi di sini enggak ada. Inna arhamar rahimin, sesungguhnya arhamar rahimin qad aqbala telah datang alaika kepada engkau fasal maka mintalah. Hadis Hakim sahih. Hadis ini menunjukkan disunahkannya kita berdoa baca ya arhamar rahimin. Nah, maka tidak heran ketika Habib Rizik memimpin doa itu pakai ini ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, dibaca berulang-ulang. Habis itu baru doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir 360.
Inna lillahi ta'ala malakan sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki seorang malaikat law qila lahu kalau dikatakan kepadanya iltaqimis samawati sab'a telaklah langit-langit emploklah langit-langit yang tujuh wal ardina dan bumi-bumi yang tujuh bilukmatin wahidah dengan satu kali telan la fa'ala sungguh dia bisa melakukan maksudnya apa? Malaikatnya budenya agak terhingga sehingga satu kali telan sudah habis seluruh alam semesta. Tasbihnya malaikat ini adalah subhanaka haitsu kunta. Maha suci engkau ya Allah di mana engkau berada. Nah, supaya kita membaca wirid ini seperti malaikat ini, mari kita baca bersama. Subhanaka haitsu kunta lagi. Subhanaka haitsu kunta. Subhanaka haitsu kunta. Hadis riwayat Tabrani. Dan hadis ini menunjukkan bahwa para malaikat mereka wiridnya adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada satu hadis yang lain yang bisa saja menafsirkan hadis ini. Rasulullah bersabda, telah diizinkan kepada saya untuk menceritakan seorang malaikat yang termasuk pemikul singgasana Allah. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, pemikul singgasana Allah ada 4 malaikat. Kedua kaki malaikat ini berada di bumi yang paling rendah, paling bawah, sementara kepalanya malaikat ini pada singgasananya Allah. Jadi nyundul singgasananya Allah. Padahal itu adalah makhluk paling atas. Antara cuping telinganya sampai dengan pundaknya sini, itu kalau dikejar atau ditempuh dengan perjalanan burung yang terbang, itu lamanya sab'ami'ati 'am. 700 tahun dari cuping sampai sini. Ini baru terbang 700 tahun. Apa ada bang? Terbang 700 tahun. Kentean bensin kalau pesawat. Kalau burung kentean umur. Ada usia burung 700 tahun. Saya belum pernah nemu. Yang puluh dari malaikat itu mengucapkan Subhanaka haitsu kunta. Maha suci engkau ya Allah dimanapun engkau berada. Ini tasbih boleh kita jadikan wirid. Nah, supaya nggak lupa bisa lah. Ini malam ini kita pulang dari kajian sampai rumah membaca tasbih ini. Subhanaka kunta, subhanaka kunta. Karena ilmu itu kalau diamalkan kayak gini. Apalagi rumah jenengan jauh dari masjid ini saja sampai rumah. Wah udah nggak akan lupa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.